Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman keladi wayang. Nah ini adalah anakan dari tanaman keladi wayang saya yang baru numbuh ya. Teman-teman bisa lihat. Nah ini kalau seperti ini baru nongol sedikit daunnya ya, daun mudanya yang masih menggulung, seperti menunggu anak bayi yang baru akan lahir ya. Jadi kita benar-benar menunggu kesempatan pada saat tanaman keladi wayang ini nanti mekar dengan sempurna daunnya. Pasti sangat indah ya. Ini bisa dilihat. Nah itu coraknya, bentuknya merah. Nanti kalau udah mekar pasti indahnya akan seperti apa. Pasti sangat wow, sangat indah. Nah itulah ya. Nah, tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa saya satukan dengan lidah mertua? Sebenarnya ini bukan disatukan ya. Ini saya akan cerita nih. Jadi jangan dianggap bertele-tele ya. Ini benar-benar terjadi dan saya akan sedikit berbagi cerita tentang tanaman hias keladi wayang ini. Jadi ini sekitar 1 tahun yang lalu, setahun lebih lah. Ini saya pernah menanam tanaman keladi wayang. Tapi karena saya namanya baru belajar menanam, jadi tanaman keladi wayang ini mengalami yang namanya dorman. Dorman adalah dimana tanaman keladi itu melakukan proteksi diri agar tidak mati. Yaitu ciri-cirinya adalah biasanya tanaman loyo daun-daunnya dan stuck, tidak mati, tidak hidup, ya gitu-gitu aja selama berbulan-bulan. Itulah yang namanya dorman. Nah untuk ciri-ciri tanaman dorman ini terjadi karena kenapa? Yaitu biasanya karena tanaman keladi ini kurang nutrisi, lalu kekeringan, kurang air, dan lalu terserang penyakit yang sangat hebat, penyakit jamur dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah karena kekurangan nutrisi dan efek dari perubahan cuaca yang ekstrim. Makanya untuk tanaman keladi ini, untuk mengatasi atau mencegah dorman pada tanaman keladi, yang bisa kita lakukan adalah satu, apabila tanaman keladi ini muncul bunga, maka segera mungkin kita potong bunga itu. Karena biasanya kalau tanaman keladi udah keluar bunga, maka dia akan mengalami dorman. Jadi kalau kita keluar bunganya, kita langsung potong aja ya. Lalu yang kedua adalah menjaga nutrisi dari tanaman keladi ini secara kontinu agar tidak terjadi kekurangan nutrisi pada tanaman keladi. Lalu hindari sebisa mungkin penyakit menimpa pada tanaman keladi, yaitu menjaga keporosan agar tidak terjadi penyakit jamur ya. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga kebiasaan dari tanaman keladi ini. Misalkan dijemur seminggu sekali, ya terus dijemur seminggu sekali. Apabila seminggu kita jemur misalnya 3 hari sekali atau sehari sekali, ya lakukan itu ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari tanaman keladi mengalami dorman. Nah, kembali lagi pada cerita saya tadi. Jadi setahun yang lalu saya menanam tanaman keladi wayang ini, dan keladi wayang ini mengalami dorman karena kurang nutrisi. Dan akhirnya karena saya kesel, udah berbulan-bulan tidak mati enggak, hidup enggak, akhirnya saya potong. Kemudian saya geletakin aja untuk umbinya nih. Saya kemudian karena lupa, media tanamannya ini saya pakai untuk menanam dari lidah mertua ini. Dan sekarang udah setahun lebih barulah muncul dari tanaman keladi wayang ini yang keluar dari umbinya. Nah bayangkan ya, setahun lebih itu masih bisa keluar dari umbi tanaman keladi. Sangat di luar dugaan dari saya ya. Saya sebagai penghobi tanaman hias di rumah pun sangat tidak mempercayai setahun lebih baru muncul dari tanaman keladi yang mengalami dorman. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita saya adalah sebisa mungkin hindari yang namanya dorman ya pada tanaman keladi ini. Dan kalaupun udah tidak bisa kita selamatkan, misalnya umbi cuma ada umbinya doang, kita bisa simpen ya umbinya, taruh aja di media tanam. Suatu saat pasti bisa numbuh seperti tanaman keladi wayang ini. Nah kalau sekarang untuk satu pot gini gimana? Kita harus memecah salah satu tanaman, kedua tanaman ini.
Misalkan ini keladi tetap di pot ini, berarti ini kita pisahkan untuk tanaman lidah mertuanya. Karena kenapa? Nutrisinya nanti bisa berebut ya. Kalau kita kasih pupuk nanti bisa berebut antara tanaman lidah mertua dan keladi wayangnya. Sekarang yang kita lakukan adalah mencabut dari lidah mertuanya ya. Kita harus singkirkan untuk lidah mertuanya. Lalu untuk keladi wayangnya gimana? Karena ini terlalu dalam, ini permukaan dari keladi wayangnya ini terlalu dalam ya. Harusnya kan di batas ini. Karena kenapa? Nanti kalau terlalu dalam seperti ini, ditakutkan bagian bawah ini akan terlalu lembab. Kalau terlalu lembab nanti bisa terjadi busuk akar, busuk batang. Lalu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kalau terlalu dalam seperti ini, kita bisa mencongkel ya. Mencongkel dari tanaman keladi wayang ini, tapi hati-hati. Jangan sampai untuk umbi akarnya itu rusak atau putus. Ini akarnya ya. Ini akarnya masih kelihatan. Kita singkirkan dulu. Lalu selanjutnya adalah yang kita lakukan memberi media tambahan ya, yaitu apa? Dari sekam bakar dan pupuk kambing. Ini sekam bakarnya kita masukkan. Ini standarnya segini nih. Lalu udah seperti ini, kita bisa mencampur lagi dengan pupuk kambing ya. Ini pupuk kambingnya. Kita campur ya. Kenapa sih saya sangat merekomendasikan dengan pupuk kambing? Karena pupuk kambing ini sangat bagus untuk nutrisi tanaman hias ya. Untuk nutrisi organiknya itu sangat bagus. Maka saya selalu merekomendasikan dari pupuk kambing. Tambahkan lagi sedikit. Kalau untuk media tanam keladi ini udah pernah saya share ya, yaitu untuk sekam bakar 3 bagian, pupuk kambingnya 1 bagian. Misalkan 3 genggam dari sekam bakar berarti 1 genggam pupuk kambing. Apabila 6 genggam dari sekam bakar berarti 2 genggam dari pupuk kambingnya. Seperti itu ya, berlaku kelipatannya. Sekarang kita aduk agar tercampur ya antara sekam bakar dan pupuk kambingnya. Kalau udah seperti ini, kita bisa memberi lubang di tengahnya. Kemudian kita masukkan lagi untuk tanaman keladi wayangnya. Itu kita padatkan ya samping-sampingnya agar berdiri tegak untuk tanaman keladinya. Seperti ini. Sangat indah bukan? Kalau udah seperti ini, kita tinggal menunggu waktu si tanaman keladi wayang ini mekar ya. Kalau udah seperti ini, yang kita lakukan adalah apa? Yaitu menyiram dengan pupuk organik. Ini pupuk organik udah jadi ya, udah saya larutkan dengan air bersih. Untuk pupuk organiknya, kalau yang buat teman-teman sobat plants yang baru gabung dengan saya mungkin belum tahu cara pembuatan pupuk organiknya, udah ada di video saya yang lainnya ya, di playlist tanaman. Teman-teman bisa cek cara pembuatan pupuk organik cair dengan mudah. Tapi kalau malas untuk mencarinya, saya akan ulas kembali, yaitu pupuk organik cair saya ini terbuat dari 5 liter air cucian beras dicampur dengan E4 ya, 2 tutup botol. 2 tutup botolnya ini lalu dicampur dengan 2 biji gula merah yang dihaluskan. Kemudian dari ketiga bahan tadi dimasukkan ke dalam jerigen seperti ini ya. Kalau udah seminggu, kita bisa larutkan ya dengan air bersih kembali, yaitu pupuk organik cairnya setengah gelas untuk 5 liter air bersih. Setengah gelas dari pupuk organik cair dicampur dengan 5 liter air bersih, dan hasilnya seperti ini. Ini udah saya campur ya dengan air bersih. Sekarang kita tinggal menyiram aja nih, seperti ini ya. Ini kita siram. Kita tunggu sampai air pupuknya keluar dari lubang drainasenya ya. Kalau udah keluar berarti kita udah selesai untuk penyiraman pupuk organik cairnya.
Nah, itu udah mulai menetes ya. Oke ya. Lalu untuk perawatan bagaimana untuk setiap hari? Untuk tanaman keladi wayang, keladi tisu, keladi baret dan lain sebagainya itu adalah tanaman indoor. Tanaman indoor itu membutuhkan sinar matahari yaitu 50-70%. Lalu yang bisa kita lakukan untuk penyinaran matahari bagaimana? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang peletakan dari tanaman keladi. Tanaman keladi ini bisa kita jemur 1 jam setiap hari pada pagi hari, misalnya jam 9 sampai jam 10 pagi, kena sinar matahari, kemudian kita masukkan lagi. Kalau tidak sempat 3 hari sekali, dan kalau tidak sempat lagi ya bisa dilakukan seminggu sekali 2 jam boleh dijemur ya pagi hari. Itulah pilihan-pilihan untuk penyiraman sinar matahari. Kalau saya sih biasanya sekitar 3 hari atau 2 hari sekali saya jemur ya. Lalu yang kedua, selain peletakan, pemupukan organik cair ini disiram 4 hari sekali ya, 4 hari sekali. Lalu pada seminggu sekali disiram dengan pupuk NPK cair. NPK cairnya berapa? Yaitu 5 liter air dicampur dengan setengah sendok makan NPK 16-11, dilarutkan kemudian disiramkan ke perakarannya dari tanaman keladi wayang atau keladi apapun yang kita punya. Nah, itulah perawatan dari tanaman keladi wayang saya ini. Lalu untuk penyiraman air biasa, saya tidak pernah menyiram dengan air biasa ya tiap hari, karena untuk keladi wayang atau keladi apapun itu kalau kebanyakan air biasanya akan mengalami kebusukan pada batang atau akarnya ya. Maka dari itu saya menghindari penyiraman air untuk setiap hari. Oke, gitu aja ya untuk perawatan atau penanaman pertama pada tanaman keladi wayang. Kita tunggu bagaimana beberapa hari ke depan. Apabila ini udah pecah, mekar, saya akan tunjukkan keindahannya kepada teman-teman, biar teman-teman pada beli mencari untuk keladi wayang ini, karena keindahannya sangat-sangat bagus. Keladi wayang ini setahun lebih ya, itu harganya paling 15.000. Sekarang lagi booming seperti ini, harganya buset, bisa berkali-kali lipatnya. Bahkan saya mencari di beberapa toko tanaman offline itu sangat susah ya untuk mendapatkan tanaman keladi wayang ini. Yang ada cuma keladi tikus dan keladi tisu, itu banyak dijual sekarang ini. Oke ya, gitu aja. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video saya yang terbaru, agar tidak ketinggalan tentang cara penanaman untuk tanaman hias kita di rumah. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.